Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan beribadah kembali dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di masing-masing rumah Bapak Ibu Saudara. Saudara, hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Tuhan bagi setiap manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki kita manusia ciptaannya juga kudus seperti dirinya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu sebab Aku kudus." Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan dari Gita Bakti nomor 164. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar. Hingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemak, bergemak, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ketika kami anggota keluarga boleh berkumpul lagi di rumah kami dan kami boleh kembali untuk beribadah secara bersama-sama. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir dalam ibadah keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah hidup kami boleh semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, kita akan bermazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan kelima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat, kita pujikan dari Kidung Jemaat 33. Suaramu ku dengar. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh memberikan pengertian dan penjelasan terhadap firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Imamat. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala ternak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Selamat malam saudaraku dimanapun saudara-saudara berada, khususnya Jemaat GPIB Sangkakala Jakarta. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam
kasih Bapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca Alkitab kita dari SBU hari ini yang malam. Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Tetapi sebaiknya Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Sebab bagian bacaan kita yang malam ini tidak dapat dilepaskan dari bacaan Alkitab kita yang sebelumnya. Untuk itu, kita harus melihat secara keseluruhan bacaan kita ini bahwa ketentuan mengenai kurban penghapus dosa yang terdapat di dalam pasal 4 ini mencakup 4 kategori. Apa saja? Ada para imam, kemudian seluruh umat, seorang pemuka, dan seorang rakyat biasa. Pasal 4 di kitab Imamat ini mencakup 2 kategori. Pertama, bahwa kurban penghapus dosa bagi seorang imam yang diurapi. Itu ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12. Itu sama dengan korban bagi kesalahan seluruh umat. Itu ada di ayat 13 sampai 21. Dan keduanya ini saudara-saudara lebih berat rupanya daripada korban bagi para pemuka. Ayat 22 sampai 26. Dan lebih berat juga dari rakyat biasa. Ayat 27 sampai dengan 35. Hal ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan juga umat. Juga konsekuensinya yang harus ditanggungnya jika dia berbuat salah. Imam di sini berfungsi sebagai barometer kesalahan umat. Dan dalam perjanjian lama ya, kita melihat ada berbagai bukti menyimpangnya kehidupan umat karena ketiadaan teladan dari para pemimpin umat pada saat itu. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menuntut korban yang sama. Apa itu? Yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai bentuk tanggung jawab yang sama baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat ketika mereka melakukan dosa atau ketika mereka pada saat itu melakukan kejahatan dan pelanggaran. Ini adalah satu pelajaran penting bagi setiap orang yang mengemban kepemimpinan rohani. Dan Tuhan sangat menuntut tanggung jawab yang besar. Berbeda dari kurban bakaran dalam Imamat 1. Ya, bacaan kita hari Minggu yang lalu. Di sana di Imamat 1 seluruh korban bakaran itu dibakar di atas mezbah. Dan sebagian dari korban penghapus dosa ini harus dibawa ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan dan harus dibakar habis di sana. Di dalam perintah ini kita melihat bayang-bayang pengorbanan Tuhan Yesus sebagai penghapus dosa umat manusia di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Karena kesalahan umat manusia. Dan korban-korban penghapus dosa itu terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel. Karena korban itu tidak pernah cukup untuk menutupi segala kesalahan mereka. Sementara mereka terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudara, bacaan kita dari SBU yang malam dan judulnya adalah Hidup Kudus. Kita bertanya, apa itu hidup kudus? Hidup kudus itu bukan sekedar dalam pengertian moral saja, yaitu tidak melakukan hal-hal yang asusila. Juga bukan dalam pengertian yang terlihat secara rohani, seperti orang-orang Farisi yang kelihatannya saleh, alim, tetapi tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Atau seperti orang-orang atau ahli Taurat yang taat hukum, namun tidak tahu makna hukum itu sendiri.
Hidup kudus adalah hidup yang memiliki hati dan pikiran Kristus. Artinya apa? Artinya kita harus hidup sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita yang sekarang ini tidak saja di dalam dunia, tapi juga saat ini hidup kita tidak berdiri sendiri. Tetapi hidup kita saat ini mutlak bergantung kepada Tuhan. Dan itu berarti saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, atau apapun yang kita miliki, tidak bisa. Hidup kita mutlak bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya. Hidup kita ada di tangan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian saudara-saudara, kita menjalani hidup saat ini tentunya karena kita menyadari hidup kita adalah sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Maka kita yang menjalani hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya, kita harus hidup senantiasa kudus. Kita menjalani hidup kita dengan takut akan Tuhan. Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Dan dengan segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita tidak bisa hidup seenaknya sendiri. Kita harus hidup kudus. Jadi hidup kudus di dalam iman Kristen bukan hanya masalah moral, bukan hanya masalah etika, melainkan adalah masalah status. Untuk itulah Allah mengutus Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi juru selamat kita manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dan menebus seluruh dosa-dosa kita manusia. Dia menjadikan kita, menjadikan bapak ibu saudara, menjadi anak-anak dan ahli warisnya. Saudara dan juga saya ditebus agar menjadi orang-orang kudus. Namun ironisnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen bisa menjalani hidup dengan status kudus, tetapi melakukan hal-hal yang najis. Bisa menjalani hidupnya yang kudus, tapi melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita hidup mendua. Kepribadian yang terpecah, kepribadian yang mendua. Di satu sisi kita menjadi orang baik, namun di sisi lain kita menjadi orang yang sama dengan dunia ini. Pada hari Minggu kita datang beribadah, kita datang memuji nama Tuhan, kita berdoa, kita mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan. Tapi di hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita melakukan lagi kejahatan. Kita melakukan lagi pelanggaran. Kita melakukan lagi dosa. Terlihat kelihatan alim. Terlihat ketika kalau Bapak Ibu Saudara, ya, siapa yang punya Facebook, kata-kata indah yang ditulis di dalam wall Facebooknya. Status yang begitu indah tentang firman Tuhan. Tapi apakah status yang ditulis di wall Facebook itu juga benar-benar dilakukannya? Apakah yang ditulisnya itu seiring dan sejalan dengan kehidupannya sehari-hari? Apakah yang dituangkan itu selaras dengan kehidupan yang baik dan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki hidup kita kudus. Kudus dalam pemikiran, kudus dalam perkataan, kudus juga dalam tindakan, kudus juga dalam tingkah laku atau perilaku kita. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Hendaklah kamu menjadi kudus, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Artinya bahwa Allah menghendaki kita semua yang
melakukan hati Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan yang baik itu, hidup di dalam kekudusan, maka Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita baca hari ini sesuai sabda bina umat malam. Kristus tidak sia-sia. Dia telah berkorban, bahkan mengorbankan diri dan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu akan menjadi berarti bagi kita ketika kita benar-benar mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nggak ada artinya, sia-sia. Tapi sebaliknya, iman jika disertai dengan perbuatan adalah hidup. Untuk itu, marilah kita hidup menjaga kekudusan hidup kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam kesaksian hidup kita, di dalam masyarakat, di dalam bertetangga, dan di dalam komunitas kita masing-masing. Tunjukkan bahwa kita adalah merupakan surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau kita sudah dapat menunjukkan bahwa kitalah surat Kristus yang terbuka, maka nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan. Mari saudara-saudara, kita mulai menjalani hidup kita, yaitu hidup yang kudus. Amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Mari kita menaikkan doa sapa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan ajarlah kami agar kami boleh hidup kudus, baik dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan kesaksian hidup kami di lingkungan ataupun juga di sekitar kami. Kami percaya dan yakin bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami tidak menjadi sia-sia, karena kami orang-orang yang beriman mau melakukannya di dalam kekudusan hidup kami. Bapa, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungilah pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI dan Polri, bahkan juga semua pimpinan di pusat maupun daerah. Termasuk juga masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garda terdepan, bagi mereka para dokter, para medis, sukarelawan, sukarelawati, atau siapapun Tuhan yang tergerak hatinya dengan sukacita dan keikhlasan mau membantu dan menolong sesama kami. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah juga kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari sakit dan penyakit, jauhkan mereka dari kecelakaan dan maut. Termasuk juga kami mau berdoa buat gereja kami secara umum, gereja-gereja yang ada di Indonesia, gereja kami GPIB, gereja kami yang ada di tingkat jemaat, di tingkat musyawarah pelayanan MUPEL, atau di tingkat sinoda. Tuhan Yesus memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan kami,
Meskipun sudah hampir 2 bulan kami melaksanakan kegiatan secara online, kami melakukan ibadah dan doa di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap memberkati pelayanan gereja Tuhan. Kami berdoa bagi para duda, janda, anak yatim piatu. Kami berdoa bagi mereka yang hidupnya merasa kesepian. Kami mau berdoa bagi mereka yang jauh dari keluarganya, jauh dari orang tua, jauh dari anak-anak. Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan mereka. Kami mau berdoa bagi mereka yang yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa buat kami semua, Jemaat GPIB Sangkakala, Sektor 1 dan 2, kami para presbiter, kami pengurus 6 pelayanan kategorial, panitia, pegawai, maupun juga lingkungan di kompleks Kodam di mana kami berada. Lindungi dan jaga kami Tuhan. Kami juga percaya dan yakin Engkau menyertai kami masing-masing yang beribadah di rumah, keluarga rumah tangga kami, para orang tua, anak-anak. Tuhan Yesus juga memberikan keselamatan, kesukacitaan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak, yang melanggar dan melawan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengikat pesan Alkitab yang tertulis di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Surga. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa untuk doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kiranya Engkau mau menerima dan mau menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu.
Amin. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hiduplah kudus, sebab Tuhan kudus adanya. Kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 50, baitnya yang pertama dan kedua. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya.